Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Widelia Paraparatuna Buddha dengan NIM 2504033300075. Saya dari kelas B, mahasiswa program studi pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan tahun 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Timur Tengah yang diampu oleh Bapak Denny Wiratmoko, MPD. Di sini, saya akan membahas mengenai era pasca keruntuhan Kekaisaran Ottoman, atau yang lebih spesifik, saya akan membahas mengenai 3 perjanjian penting pada era ini. Keruntuhan Kekaisaran Ottoman tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang akibat tekanan internal dan eksternal. Sejak wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada 16 Masehi, Kekaisaran Ottoman sudah mulai mengalami stagnasi dalam berbagai aspek, seperti birokrasi yang tidak efektif dan efisien, kemerosotan ekonomi akibat perang yang berkepanjangan, serta ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan Eropa. Selain hal tersebut, kelemahan kepemimpinan, praktik korupsi, serta pemberontakan militer dapat mempercepat terjadinya disintegrasi kekuasaan. Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20 Masehi, tekanan dari bangsa Barat semakin intens. Revolusi industri dan kemajuan militer Eropa menciptakan ketimpangan yang signifikan, sementara Kekaisaran Ottoman gagal melakukan modernisasi. Kondisi tersebut mencapai titik kritis ketika Kekaisaran Ottoman terlibat dalam Perang Dunia Pertama di pihak blok sentral dan mengalami kekalahan telak. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 1924, Kekaisaran Ottoman secara resmi tidak lagi menjadi kekuatan politik dan keagamaan. Untuk mengetahui apa saja 3 perjanjian penting pada era ini, simak video ini sampai selesai. Yang pertama ada Perjanjian Madros. Kekalahan Kekaisaran Ottoman diformalkan melalui Perjanjian Madros pada tanggal 30 Oktober 1918 di kapal perang Inggris di Madros, Pulau Lemnos, Yunani. Perjanjian Madros merupakan titik awal disintegrasi. Isi dari Perjanjian Madros diantaranya adalah: yang pertama, Kekaisaran Ottoman menyerahkan semua garnisun militer di luar Anatolia, yaitu Yaman, Hijaz, Suriah, Irak, dan Afrika Utara, kepada sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Serbia, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang kedua, Kekaisaran Ottoman wajib membubarkan dan melucuti pasukan militer utama dan menyerahkan stasiun komunikasi, kereta api, dan pelabuhan strategis kepada sekutu. Yang ketiga, sekutu memiliki hak untuk menduduki bagian Anatolia apabila ada kekacauan yang dapat mengancam keamanan 6 provinsi Armenia. Yang kedua, Perjanjian Sevres. Situasi semakin memburuk dengan ditandatanganinya Perjanjian Sevres pada tanggal 10 Agustus 1920 di Sevres, Prancis. Perjanjian Sevres dianggap sebagai penghinaan atau ancaman terhadap eksistensi bangsa Turki. Perjanjian Sevres merupakan titik puncak disintegrasi. Hal tersebut memicu munculnya gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk dan konsen Misak-i Milli atau Pakta Nasional. Isi dari Perjanjian Sevres diantaranya adalah: yang pertama, Kekaisaran Ottoman melepas semua wilayah Arab seperti Mesir, Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, Transjordania atau Yordania, dan lain-lain menjadi wilayah mandat Inggris dan Prancis. Yang kedua, wilayah strategis di Trakia dan pantai bagian barat Anatolia atau Izmir diberikan ke Yunani. Italia mendapat pengaruh di bagian selatan Anatoli, Prancis dan Yunani mendapatkan hak atas pulau di sekitar Laut Aegea. Yang ketiga, ditetapkan otoritas internasional atas Dardanella dan Bosporus, diberikan otonomi atau mandat khusus bagi etnis Kurdi dengan hak referendum di masa depan, dan ditetapkan Republik Armenia di wilayah timur Anatolia. Yang keempat, menghapus hak ekstrateritorial negara Eropa di Kekaisaran Ottoman, sekaligus mengontrol kekuatan militer Kekaisaran Ottoman dan membatasi pasukan mereka di bawah pengawasan sekutu. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, terdapat Perjanjian Lausanne. Perjanjian Sevres terus berkembang menjadi Perang Kemerdekaan Turki pada tahun 1919 sampai dengan 1923. Pasukan Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk berhasil mengalahkan Yordania dan menolak Perjanjian Sevres. Perjanjian Lausanne dibuat untuk menggantikan Perjanjian Sevres. Perjanjian Lausanne mengakui kedaulatan negara Turki sebagai negara bangsa modern. Isi dari Perjanjian Lausanne diantaranya adalah: yang pertama, mengakui Republik Turki sebagai negara yang berdaulat dan menggantikan Kekaisaran Ottoman sebagai pihak resmi di Anatolia. Yang kedua, menetapkan batas teritorial Turki modern, yaitu meliputi utara Laut Hitam, timur perbatasan dengan Iran dan Rusia, selatan perbatasan dengan Irak, Suriah, dan Laut Tengah, barat Laut Aegea, dan berbatasan dengan Yunani yang diperkecil. Yang ketiga, mengakhiri klaim dan hak ekstrateritorial sekutu di Turki, sehingga Turki boleh mengelola wilayah ekonomi dan hukum sendiri.
Yang keempat, mengatur status Selat Dardanella dan Selat Bosporus menjadi wilayah internasional yang diawasi oleh Turki. Yang kelima, mengatur pemindahan dan pertukaran penduduk Yunani Turki, yaitu evakuasi penduduk Kristen di Turki ke Yunani dan penduduk Muslim di Yunani ke Turki, untuk mengurangi potensi konflik etnis keagamaan. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, bye.